Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android menggunakan Sketchware ya. Sebelum kita membuat aplikasinya, di sini saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai penggunaan aplikasi Sketchware ini ya teman-teman. Aplikasi Sketchware ini dibuat oleh sang developer untuk mempermudah kita dalam belajar atau membuat sebuah aplikasi yang berbasis Android tentunya. Dengan aplikasi ini kita bisa membuat aplikasi sendiri seperti layaknya WhatsApp, YouTube, browser, dan lain-lain. Tanpa harus kita memikirkan bagaimana proses coding Android itu dibuat. Ini sangat cocok banget untuk seorang pemula yang tertarik di bidang coding ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa selama ini kita hanya menggunakan atau menikmati saja aplikasi yang telah dibuat oleh orang lain tanpa kita tahu bagaimana proses pembuatannya. Sebetulnya banyak sekali cara untuk membuat sebuah aplikasi Android ya teman-teman. Kita bisa menggunakan software-software yang telah disediakan oleh perusahaan seperti software-software yang umum sekali, bahkan banyak digunakan oleh orang lain seperti Android Studio, Xamarin, Adobe, Eclipse, dan lain-lain. Dengan software di atas, kita bisa membuat sebuah aplikasi Android dengan variasi coding di dalamnya untuk dapat menjalankan aplikasinya. Tentu hal ini cukup sulit untuk seorang pemula ya teman-teman. Namun di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat sebuah aplikasi Android dengan mudah tanpa harus kita memikirkan sebuah coding itu sendiri. Oke, mungkin itu saja kata pengantar dari saya tentang aplikasi Sketchware ini. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Sketchware-nya. Buat teman-teman yang masih belum punya aplikasinya, kalian bisa download di link deskripsi di bawah yang telah saya sediakan. Oke, di sini saya asumsikan teman-teman sudah menginstal aplikasinya ya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Sketchware-nya. Kemudian kita berikan izin untuk menggunakan memori internal kita ya teman-teman. Selanjutnya kita create new app dengan mengklik tanda plus di atas ini. Kita buat sembarang aja dulu. Oke, di sini kita tidak akan melakukan apapun. Kita tinggal save aja, kemudian kita close atau keluar dan masuk pada memori internal kita ya. Kita cek di sini apakah aplikasi file Sketchware-nya sudah tampil di sini. Jika teman-teman tidak tampil di sini, bisa teman-teman cek di bagian titik 2 di atas ini ya. Kita cek di sini di titik 2, kemudian pergi ke pengaturan. Kita tampilkan file yang tersembunyi ya. Jadi kita tampilkan file yang tersembunyi. Oke, kembali lagi kita masuk pada pengaturan. Di sini saya akan kecilkan font saya ya teman-teman, karena aplikasi Sketchware itu teksnya dia kecil-kecil. Jadi saya sesuaikan saja. Jadi saya kecilkan di sini ya. Saya kecilkan semua. Oke, saya simpan. Kemudian saya close dan saya kembali ke aplikasi Sketchware-nya. Kita skip aja yang bagian ini, kemudian kita hapus yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk di garis 3 ya. Kita masuk ke sistem setting, kita aktifkan automatically save agar proyek kita nantinya otomatis tersimpan. Kemudian masuk di developer tools. Kita masuk ke mode setting, kemudian kita centang yang di atas ini dan di bawahnya. Sudah cukup itu saja. Kemudian kita kembali, kita masuk ke block manager. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum menginputkan apa-apa atau belum menambahkan komponen apapun di sini. Kita akan tambahkan secara manual di sini ya teman-teman, dengan cara kita masuk ke file penyimpanan kita. Kita buka file yang telah di-download tadi, yaitu Sketchware zip. Kita ekstrak filenya. Jika teman-teman tidak support HP-nya ya untuk mengekstrak file dari sini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Z-Archive ya teman-teman. Z-Archive ini. Nah, kita gunakan aplikasi ini ya teman-teman untuk mengekstrak filenya. Teman-teman bisa download di Google Play Store, ketik aja Z-Archive ya teman-teman. Kemudian diinstal, lalu buka aplikasinya, kemudian masuk ke folder download tadi.
klik yang di Sketchware satu kali, kita ekstrak di sini ya teman-teman. Sudah, begitu aja. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke folder penyimpanan kita ya teman-teman. Kemudian ke folder download. Nah, kita pindahkan folder yang dua ini. Yang pertama kita pindahkan sistem ini dulu ke Sketchware, di data ya, kita pastekan di sini. Nah, kemudian yang blok ini kita juga pindah ke folder Sketchware juga, di research ini ya teman-teman, research di blok, kemudian kita paste di sini. Kita timpa aja folder yang lama ini. Kita timpa, oke. Setelah itu kita kembali dan masuk pada aplikasi Sketchware-nya lagi. Kemudian kita cek di sini di Developer Tools, Block Manager. Nah, di sini sudah lumayan banyak ya teman-teman komponen-komponen yang nantinya kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi Android, untuk membuat aplikasi-aplikasi Android juga ya teman-teman. Oke, di sini saya akan buat sebuah aplikasi dulu, teman-teman tidak perlu ikuti. Di sini saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi Sketchware ini ya teman-teman, dan juga beberapa komponen di dalamnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar teman-teman nantinya paham dan juga cepat ya cara belajarnya. Oke, di bagian sini kita adalah views ya. Views adalah tampilan, kemudian event ini adalah perintah, kemudian ada komponen yang ini adalah mesin ya. Saya pakai istilah saja biar teman-teman mudah memahami. Kemudian di bagian sini ada library, views, image, sound, dan juga yang lainnya. Di bagian views ini kita bisa menggunakan linear H, bisa menggunakan linear V. Nah, saya jelaskan dulu. Linear H ini difungsikan untuk aplikasi yang nantinya misalkan aplikasi yang teman-teman buat itu rotasinya adalah horizontal ya teman-teman, atau landscape. Jadi kita gunakan yang linear H ini, linear horizontal ini. Jadi kita gunakan yang ini apabila aplikasi yang teman-teman buat itu menggunakan rotasi layar yang landscape ya. Kemudian di bawahnya itu ada linear V. Linear V itu kebalikan dari linear horizontal ya teman-teman. Fungsinya adalah apabila aplikasi yang teman-teman buat itu memiliki rotasi layar yang potret atau berdiri ya. Jadi kita pakainya yang linear V ini. Kemudian ada scroll H. Scroll H ini digunakan apabila aplikasi yang teman-teman buat itu memiliki konten yang panjangnya ke samping ya teman-teman, memiliki panjang ke samping, jadi kita gunakan yang scroll H ini. Dan scroll view ini kita gunakan apabila konten teman-teman itu memiliki panjangnya ke bawah, jadi kita butuh yang namanya scroll view ini. Secara fungsi sih sama aja, cuman beda-beda penggunaan saja. Kemudian di sini ada tab layout. Tab layout ini digunakan untuk berpindah-pindah tempat nantinya ya, berpindah-pindah halaman dengan hanya mengeklik di bagian sini tanpa pindah halaman lagi. Kemudian ada bottom navigation, fungsinya sama aja. Kemudian di sini ada collapsing toolbar ya, collapsing toolbar juga ada. Kemudian ada text view. Text view ini untuk menyisipkan teks di aplikasi kita. Kemudian ada edit text untuk kita menulis sesuatu di aplikasi kita. Kemudian ada bottom untuk memfungsikan apa yang akan kita interaksikan di sana ya. Kemudian ada image view yang untuk menampilkan gambar ataupun apapun itu yang dalam bentuk image ya. Kemudian pada komponen ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita anggaplah ini adalah mesinnya ya. Ini adalah mesin untuk mengoperasikan aplikasi yang kita buat tadi. Oke, semoga pada tahap-tahapan ini teman-teman bisa memahami. Kita akan masuk pada materi pertama ya di video berikutnya dengan membuat aplikasi pertama Android kita ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Happy good day.